Baik teman-teman, saya lanjut ya. Tadi eh, beberapa hal yang saya kemukakan kaitan dengan kemerdekaan dan keniscayaan, bahwa keniscayaan ini tadi suatu kepastian maupun keharusan yang pasti akan terjadi dan berlaku umum pada seluruh individu atau manusia lah gitu. Dan karena keniscayaan itu sifatnya pasti dan harus, maka keniscayaan ini biasanya atau kita sebut itu sebagai takdir. Kita sebut itu takdir. Kita sebut takdir lah. Nah, biasanya takdir ini ya kan, yang umum dipahami, takdir itu ada yang disebut mati, rezeki, dan jodoh. Itu yang umum lah gitu. Nah, atau yang disebut dengan hukum Tuhan lah. Nah, di sini bagaimana kesiapan kita, ya kan? Kesiapan seorang individu sebagai individu yang hakikatnya merdeka itu menerima hukum-hukum Tuhan ini. Dengan di sisi lain individu itu punya pilihan, di sisi lain Tuhan punya hukum. Nah, antara pilihan dan hukum Tuhan, ya kan, kita harus sesuaikan bagaimana cara atau ikhtiar seseorang dalam menerima hal-hal demikian, atau bagaimana hukum Tuhan ini berlaku ketika dihadapkan dengan ikhtiar manusia itu. Kita sederhana saja memahami hal-hal demikian nanti. Gitu. Karena tadi saya mengantar bahwa individu itu hakikatnya merdeka, ya, bahwa dia punya kebebasan dalam memilih dan berpikir, dan setiap pilihan itu melahirkan konsekuensi. Konsekuensi juga itu adalah pilihan yang dibuat oleh manusia, karena pada kesadarannya dia sadar bahwa dirinya merdeka, sehingga setiap pilihannya siap dia terima konsekuensi, kayak gitu. Pada kebanyakan pemahaman ini sebenarnya menjadi perdebatan pada kebanyakan orang, bahwa bukan saja di era sekarang, jauh sebelum kita ini mempersoalkan ini, dulu terjadi perdebatan panjang di kelompok-kelompok tertentu, kan? Misalnya pada kelompok Mu'tazilah, kelompok Asy'ari, ya kan, Qadariyah, Jabariyah, mempersoalkan tentang dua hal ini. Dua hal yang menyangkut tentang ikhtiar manusia dan hukum Tuhan, ya kan? Dan dalam berbagai ilmu-ilmu ma'rifat para wali juga, ya kan, para tokoh Islam juga yang mempersoalkan sebenarnya. Dan ada juga yang melihat bahwa dua hal itu adalah sama-sama berjalan gitu. Ada juga yang melihat bahwa di satu sisi, ya kan, bahwa ikhtiar itu tidak ada, di sisi lain, ya kan, ikhtiar itulah yang mempengaruhi hukum-hukum Tuhan itu. Nah, makanya bagaimana kita memahami ini, itu maksudnya. Nah, kayak gitu. Nah, misal kita lihat salah satu hukum Tuhan itu, ya kan, maut inilah, ya kan. Karena pada kebanyakan fakta di lapangan, ya kan, atau pada poin yang kedua ini, ya kan, ada banyak orang-orang dengan ikhtiarnya meraih kesuksesan, ya kan, meraih hal-hal yang diinginkan, dan tidak lepas daripada, dan menurut mereka itu adalah murni ikhtiar. Ada juga di lain sisi orang-orang menganggap hal-hal demikian diraih karena, ya kan, sudah ditetapkan, ya, sudah menjadi takdirnya dia. Nah, ini persoalannya. Tergantung bagaimana kita melihat, menerima.
Maka saya di sini misal, ya kan? Saya mau definisikan dulu ya. Yang pertama ini misal, nah, ini mati ini orang banyaklah orang pahami kadang, ya kan? Ketika berpisahnya jasad itu dengan rohnya, ya kan, begitu. Saya mengambil sampel umum saja ya kan, bahwa ketika unsur dalam diri kita ini terpisah, ya kan, gitu, atau keluarnya jiwa dalam diri kita keluarnya, itu orang katakan mati, atau jasad ini sudah tidak lagi berfungsi selamanya, itu juga orang katakan mati, ya kan, itu. Terhentinya, ya kan, urusan seseorang di dunia, orang katakan juga itu mati, gitu. Rezeki ini, ya kan, dia menyangkut tentang nafkah yang didapat oleh manusia, ya kan. Dia jodoh ini menyangkut pasangan, ya kan, gitu. Mudah-mudahan moderator tidak berjodoh lah. Ya. Dan polemiknya juga nanti, ya kan, di persoalan ini yang kadang dipersoalkan ini menyangkut dia ketika kita bahas ini nanti, ini akan menyangkut, kita akan mempersoalkan yang punya hukum, yang punya ketetapan ini loh. Kenapa itu dipersoalkan? Yang dipersoalkan nanti adalah adil atau tidak adilnya yang punya ketetapan ini, punya hukum ini, ketika dihadapkan dengan, ya kan, kemerdekaan individu dalam memilih atau ikhtiarnya, gitu. Itu maksudnya, gitu. Dan di sisi lain lagi yang bisa memunculkan persoalan nanti, ya kan, saya kasih gambaran dulu, ya kan. Kadang dari tiga hal ini tidak semua manusia terima secara sekaligus, dia semua. Kadang ada juga yang tidak sampai pada individu. Apakah dia harus duluan, atau Anda mungkin begini, apakah mana yang duluan ini, ya kan, dari ketiga hal ini, ya, gitu. Karena biasanya begini, ada orang yang mati tapi belum menikah, gitu. Ini dipersoalkan. Ada juga yang ikhtiarnya kerja keras tapi rezekinya sedikit dibandingkan yang tidak, yang sedikit ikhtiarnya tapi rezekinya banyak, gitu. Makanya kita lihat dulu yang pertama, misal ini mati, ya kan. Yang saya pahami, kita pahami secara umum lah, berpisahnya jasad dan roh, kayak gitu. Yang jelas berdasarkan definisi ini, ya kan, Anda akan katakan seseorang, individu itu mati apabila, ya kan, jasadnya sudah tidak berfungsi. Jasad tidak berfungsi karena, ya kan, unsur non materinya keluar, tidak lagi bersatu. Itu yang kita pahami. Ya, itu. Nah, artinya, ya kan, segala bentuk ikhtiar manusia nanti, ya kan, ketika berhadapan dengan maut, ya kan, kebanyakan orang melihat, beda-beda orang melihat, ya kan. Misal begini, saya kaitkan dengan dua hal dulu. Ya, enggak usah hapus lah, saya sampaikan. Misal begini, saya hadirkan contoh kasus ya. Misal kasusnya begini, ada orang yang minum racun, misalnya orang minum racun ya. Ada dua kemungkinan, bisa saja dia meninggal, bisa juga dia tidak meninggal. Ada juga misal orang ditabrak mobil, dia meninggal, ditabrak mobil meninggal, ya kan. Ada juga, ya kan, orang yang meninggal dalam keadaan yang menurut orang itu sehat-sehat saja, tapi tidak ada penyakit. Ada juga yang karena penyakit. Misal yang pertama, orang meninggal karena racun, ya kan.
Nah, kadang ya kan, misal kita bertanya kenapa dia meninggal karena minum racun, ya kan? Kenapa dia harus meninggal karena minum racun? Artinya apakah racun itulah yang membunuh orang, ya kan? Ataukah dia yang memilih untuk membunuh dirinya sendiri menggunakan racun? Itu. Ya kita berpikir begitu. Misal dia minum racun, nah, langsung bisa mengakibatkan dia mati. Apakah racun itu yang membunuh ataukah ikhtiarnya untuk menahan kadar racun itu tidak mampu sehingga mengakibatkan dia meninggal? Itu. Bisa juga Anda hidup lama, tergantung ikhtiar Anda bagaimana. Anda bisa hidup lama juga. Yang penting asalkan ikhtiar Anda kuat. Asalkan ikhtiar Anda kuat. Yang penting ikhtiar Anda untuk menahan ruh ini berpisah dari jasad, Anda sanggupi. Nah, itu. Nah, misal, kenapa racun itu bisa mengakibatkan orang mati? Ya, gitu, ya. Dia minum racun ini. Ya. Karena yang diserang oleh racun itu adalah, ya kan, jasad. Dia tidak menyerang roh, dia serang jasad. Nah, syarat roh ini untuk tidak lari keluar dari jasad, jasad itu harus tetap kuat. Karena yang diserang oleh racun itu jasad, maka ketika jasad melemah, maka roh akan lari keluar. Maka racun mengakibatkan mati. Karena racun membuat jasad itu lemah, sehingga kalau jasad itu lemah, maka roh lari keluar. Gitu. Sama orang kecelakaan juga, ya kan? Ya kecelakaan parah sampai matinya. Sederhana, kadang orang mengatakan, sudah takdirnya, sudah ajalnya, ya kan? Tidak, ya kan? Bukan. Seandainya, ya kan? Kalau kita katakan begini, kalau kita katakan itu karena takdirnya, lalu kenapa semuanya tidak ditakdirkan mati dalam keadaan kecelakaan? Misalnya, kita bertanya ini. Kenapa harus dia saja? Ya kecelakaan. Kenapa sampai bisa mengakibatkan mati? Misalnya. Ya lihat kecelakaannya parah, ya kan. Misal luka-luka sampai patah, ya kan. Saya melihat sederhana itu. Misal karena jasadnya lemah, jasadnya lemah. Sehingga ikhtiar dia untuk menahan roh itu supaya tidak keluar, ya kan? Tidak sanggup lagi, maka roh itu keluar. Karena jasadnya telah lemah. Ya. Artinya ikhtiar dia untuk menahan roh itu keluar, ya, tidak lagi mampu karena jasadnya lemah. Gitu. Kenapa jasadnya lemah? Kan? Karena ya kan, kecelakaan yang terjadi. Mengakibatkan darahnya keluar, terjadi benturan fisik dengan apa, gitu. Sehingga membuat jasadnya lemah. Kalau jasad sudah lemah, roh pasti lari keluar. Sehingga kita katakan mati. Gitu. Ada juga yang mengatakan takdirnya. Gitu. Ada juga yang mengatakan terlambat diselamatkan. Sebenarnya Anda tidak menyelamatkan roh itu keluar, Anda menyelamatkan fisiknya. Yang diselamatkan itu fisik. Kenapa diselamatkan fisik? Karena fisik yang lemah ini harus dikuatkan kembali supaya kuat menahan rohnya. Kalau tidak kuat, kalau roh itu tidak kuat, kalau jasadnya tidak kuat, maka otomatis roh itu lari keluar. Nah, itu persoalannya. Kalau Anda katakan takdir itu, ya, Anda mau katakan takdir ini, ya, maka saya akan bertanya, kenapa semua tidak ditakdirkan dalam keadaan yang sama? Yang kecelakaan ini protes, ya, pada yang mati dalam keadaan sakit. Nah, yang mati karena sakit, katakan begini. Siapa suruh lari motor kencang-kencang, ya kan? Mestinya hati-hati dong. Gitu.
Yang kecelakaan pun kembali protes pada Tuhan misalnya. Nah, gitu. Protes pada Tuhan, ya kan? Ya sudahlah, ganti. Saya yang sakit, suruh dia yang kecelakaan. Nah, gitu. Maka saya katakan itu akan menggugat yang punya hukum. Maka bagaimana kita menerima? Maksudnya cara kita memahami hal-hal yang demikian itu. Karena kebanyakan terjadi, ya kan, persepsi itulah yang membuat kita salah menerjemahkan hukum Tuhan itu. Sama misalnya begini, Eva ini sukses, ya, jadi orang sukses, ya kan. Terima kasih Pak, saya sukses karena Anda. Wajar, itu ikhtiarnya. Datang Ustadz Jayani, kamu ini terima kasih ke Tuhan. Apa kaitan dengan Tuhan? Saya yang berusaha ini, saya kerja saya ini. Baru Eva jawab, coba kamu minta sama Tuhan, berdoa terus. Kau tak bisa sukses seperti saya, kerja dong. Gitu. Hal-hal persepsi-persepsi yang berbeda. Ya kan? Misal, ini moderator dapat jodoh yang jelek, yang dia dapat jodoh yang cantik. Ini protes, dia protes ke Tuhan. Kenapa saya tidak cantik? Ya kan? Kenapa sih kamu dapat yang cantik? Kata yang dapat isi cantik, cari yang cantik dong, jangan cari yang jelek. Gitu. Dia protes ke Tuhan. Kalau tidak, dia jawab, itu kan takdirmu, sudah dapat yang jelek. Berarti Tuhan tidak adil. Kalau memang itu takdir, ya, mestinya Tuhan kasih semua seluruhnya. Takdir itu harus semua cantik. Kenapa harus saya yang jelek? Gitu. Dapat yang jelek. Begitu. Makanya cara kita menerima hukum-hukum Tuhan itu, ya kan? Pemahaman kita menerima itu loh maksudnya. Maksud saya. Nah, atau Anda lah bisa menanggapi, atau kira-kira tanggapan Anda atau cara Anda menerima contoh-contoh kasus itu bagaimana? Itu maksudnya. Gitu. Coba Anda inilah cara Anda, jelas Anda punya penilaian sendiri, saya yakin. Hanya Anda tidak berani ungkapkan. Persoalannya kalau Anda takut, sampai kapan Anda mau belajar bicara, belajar berani? Ya kan? Saya sering katakan dari awal pada teman-teman, dalam ilmu logika itu, Eva, ya kan? Kalau kamu takut bicara, saya kasih tahu. Dalam ilmu logika itu sebenarnya tidak ada orang yang belajar, tidak ada orang yang yang tidak bisa tidak ada orang yang tidak bisa bicara sebenarnya. Semua bisa bicara. Dan Anda jangan takut karena Anda tidak bisa. Anda bisa bicara. Gitu. Makanya dalam ilmu logika itu belajar bahasa Indonesia itu sebenarnya bukan membuat Anda ini untuk bisa berbicara, tidak. Semua bisa bicara. Anda belajar bahasa itu hanya untuk mengatur cara Anda berbicara. Gitu. Nggak usah takut. Gitu. Saya yakin Anda pasti punya pemahaman loh, berdasarkan contoh. Berdasarkan pemahaman. Kan jelas Anda punya penilaian tersendiri ini. Atau saya katakan bahwa mati itu pilihan manusia. Pilihan. Misal, dia mati, dia kecelakaan mati sampai mengakibatkan. Kenapa mati? Saya katakan karena jasadnya lemah, dia mampu menahan ruh, ya kan? Dia protes, ya kan? Protes, ya kan? Mestinya dia bawa motor pelan-pelan, ya kan? Pelan-pelan, baru jangan lari di tengah, gitu. Kan orang katakan sudah ajalnya, sudah takdirnya itu. Saya protes kalau begitu pernyataan. Kalau orang katakan itu, saya protes. Kenapa semua tidak ditakdirkan mati yang sama, gitu? Salahnya, ya kan? Toh dia yang memilih untuk bawa motor, lari di jalanan, lari kencang-kencang, baru kecelakaan. Sakit, misal. Dalam ilmu logika tidak ada sesuatu yang
kebetulan. Sebelum dia sakit pasti ada sebab yang membuat dia sakit. Mestinya dari awal dia hindari sebab itu supaya tidak sakit. Baru datang, sudah ajalnya itu, takdirnya itu mati begitu. Maka saya protes, gitu. Saya protes. Yang menyebabkan dia mati juga bukan karena sakitnya, salahnya dia tidak mampu menahan sakit. Karena dia tidak mampu menahan sakit, jasadnya lemah, maka ruhnya lari keluar. Maka adalah mati itu. Saat yang perbandingan rezeki ini, kalau mau dapat rezeki usaha dong. Ada orang katakan maut itu di tangan Tuhan, rezeki itu di tangan Tuhan, jodoh itu di tangan Tuhan. Coba kamu moderator, percaya nggak jodoh di tangan Tuhan itu? Tidak, Pak. Tidak percaya. Karena untuk kenapa? Untuk mendapatkan jodoh itu tergantung dari diri saya. Iya, pilihan kamu. Kamulah yang memilih mau dapat yang jelek, mau dapat yang cantik, mau cepat atau mau lambat. Kalau jodoh di tangan Tuhan, kamu duduk di rumahmu sampai jodohmu datang. Gitu. Makanya harus ikhtiar dong, usaha. Gitu. Atau gimana kamu, Wahyu? Rezeki itu betul nggak di tangan Tuhan? Tidak. Ya, tidak. Alasannya? Ya, kalaupun di tangan Tuhan, ya seperti halnya barusan dikatakan Bang Wahidin, ya kita duduk aja di rumah, tidak mungkin rezeki itu datang tanpa ada usaha. Ya, kamu harus ikhtiar. Gimana, Eva? Mati itu di tangan Tuhan atau pilihanmu? Di tangan Tuhan ya. Saya kasih contoh begini. Kamu bisa saja memilih untuk mati pada saat kamu duduk. Ya. Persoalannya adalah mau atau tidak kamu ini. Tidak kan? Iya kalau mau. Ya kan tinggal mati itu. Katanya di tangan Tuhan. Ya kan kamu katakan mati di tangan Tuhan. Artinya yang menyuruh kamu mati, yang membuat kamu mati itu Tuhan. Nah, coba sekarang. Kan pilihan kamu hanya dua itu, mau atau tidak. Karena kau belum mau mati, maka pilihanmu tidak. Kalau pilihanmu mau mati, kau bisa tinggal siksa jasadmu sekarang. Supaya jasadmu lemah, rohmu lari keluar. Apa kaitannya dengan Tuhan? Kan ikhtiarmu itu. Lalu maksudnya di tangan Tuhan itu kena mana? Mana di tangan Tuhan itu? Kalau kematian kan memang sudah diatur sama Tuhan. Nah, kalau mengenai sekarang saya mau mati atau tidak, namanya itu kan bunuh diri, bukan karena sudah ditetapkan sama Allah. Iya, pasti kau jawab lagi nanti bunuh diri itulah ketetapan Tuhan itu. Padahal pilihanmu itu kamu. Padahal itu kamu. Tidak ada Tuhan. Kan larangan Tuhan itu jangan Tuhan melarang bunuh diri kan? Itu makanya kalau bunuh diri itu bukan ketetapan Tuhan. Tapi konteksnya yang bunuh diri itu kan mati kan? Nah, dia juga disebut ketetapan Tuhan. Ya kan bunuh diri itu substansinya dia meninggal. Artinya harus kau katakan juga bahwa bunuh diri itu ketetapan Tuhan. Iya kan orang yang bunuh diri kan mati. Iya kan? Artinya kalau bunuh diri itu ketetapan, kalau bunuh diri itu dilarang oleh Tuhan. Iya kan? Sedangkan mati ini ketetapan Tuhan, mestinya Tuhan cegah, jangan mati karena bunuh diri, karena aku melarang. Iya kan? Ya, kenapa ndak bisa? Mati itu pilihan. Coba bisa, ya kan? Tinggal pilihan kita ini. Saya bisa sekarang mau mati ini. Tinggal saya siksa fisik saya, iya kan? Gitu. Dia saya siksa fisik saya.
Gimana pimpinan Ridwan? Kamu menyikapi persoalan ini loh, maksud saya. Jangan sedikit ah, saya untuk menyikapi terkait masalah takdir ini gimana yang saya cermati dan saya telah kalau kita melekatkan mati itu merupakan takdir, sebenarnya bukan juga sih. ya. Sebelum manusia itu menuju pada kematiannya, menuju pada kematiannya, ada ketentuan-ketentuan ataupun ketetapan Tuhan yang dia lewati. Apabila ketentuan Tuhan atau ketetapan Tuhan dia sudah memenuhi syarat ketetapan itu, maka akibatnya dia akan mengalami suatu kematian itu. Misalnya ketika ketetapan Tuhan ini, misalnya jasadnya tadi lemah, nah, itu merupakan apabila jasadnya ini lemah maka roh itu akan keluar. Itulah merupakan suatu ketetapan Tuhan. Tidak, itu definisi mati itu loh. Ketika jasad itu berpisah dengan roh. Kenapa roh berpisah? Karena jasad lemah. Ya, maksudnya saya mau mengaitkan suatu ketetapan Tuhan terhadap kematian ini. Nah, ketentuan Tuhan ini sudah menentukan atau sudah menetapkan apabila jasad ini lemah, maka roh ini akan keluar karena jasad ini tidak mampu menahan roh. Nah, itulah merupakan ketetapan dan keniscayaan bagi manusia ketika yang mengalami jasadnya lemah, maka roh ini akan keluar. Maka karena roh ini keluar, maka itulah dia mengalami kematian. Lantas Anda mau apa yang mau Anda ajukan? Ajukan bahwa mati ini merupakan bukan kita mengklaim bahwa itu adalah takdir Tuhan, tetapi sebelum manusia ini mengalami kematian, dia ada syarat ketetapan Tuhan ini yang dia lewati. Apabila syarat ketetapan Tuhan, syarat dia menuju pada kematian ini sudah dia penuhi, maka dia akan mengalami kematian itu. Iya, contoh kasus lah syarat yang dipenuhi itu maksudnya apa? Syaratnya misalnya dia mengalami usia tua. Ada orang yang mati muda. Organ tubuhnya atau misalnya jantungnya atau paru-parunya atau misalnya ditabrak juga. Nah, sehingga karena itu mengalami jasadnya menjadi lemah, maka sehingga roh itu tercabut dari badannya. Dia keluar dari badannya. Nah, itulah yang dikatakan suatu ketetapan itu. Bukan ketetapan itu. Itu persoalan ikhtiar saja. Nah, kalau persoalan ikhtiar sih, coba kita menarik kembali. Ikhtiar ini adalah merupakan pilihan manusia. Nah, ikhtiar itu usaha manusia. Iya, dan dia sebelum menentukan apa yang dia usahakan, dia harus memilih apa yang dia akan usahakan ini, kan begitu. Nah, sehingga kalau manusia ini memilih untuk mati di usia muda, ya bisa saja tergantung sesuai dengan ikhtiar dia, tergantung kadar ikhtiar dia, kemampuan ikhtiar dia. Bagaimana Artinya dia mati ini bukan ketetapan Tuhan. Kalau kita mati ini, misalnya kita tidak tidak masuk pada salah satu stigma mati atau pandangan tentang kematian ini, tapi saya mau menarik sebelum manusia ini, maksudnya sebelum rohnya ini tercabut dari raganya, maksudnya di situ ada ketetapan Tuhan. Nah, apabila ketetapan Tuhan ini sudah dia lewati dan sudah dia alami, maka dia akan mengalami kematian itu. Karena ikhtiarnya. Karena atas ikhtiarnya. Makanya dari penjelasan itu sama dengan kau menyatakan mati ini bukan ketetapan Tuhan. Kita tidak mau kita tidak mau menabrak antara ketetapan dan ikhtiar ini. Maksudnya di situ beriringan, maksudnya bersamaan. Ketika
ketika ikhtiar manusia ini, dalam ikhtiarnya itu ada ketetapan-ketetapan itu. Dalam artian ada sebab dan akibat itu kan. Sehingga sebabnya dia mati mungkin bisa saja dia karena jantungnya atau paru-parunya, bisa juga karena tertabrak, bisa juga kesalahan teknis dalam Iya, kan itu tetap berangkat daripada ikhtiar pilihan manusia itu. Apa kaitannya dengan Tuhan? dalam ikhtiar manusia ini, dalam perjalanan manusia menjalankan ikhtiarnya atau menjalankan usahanya, ada hukum-hukum Tuhan, ada ketetapan-ketetapan, dan apabila ketetapan itu dilakoni maka konsekuensinya akan dia mendapatkan sesuatu, dan apabila ketetapan dia langgar maka dia akan mendapatkan konsekuensi pula. Itulah maksudnya ketetapan atau hukum-hukum Tuhan, itulah yang saya maksud kamu merupakan takdir. ketetapan Tuhan itu misalnya kan hanya untuk menghindari kematian ini ya kan, hindari penyakit ya kan, hindari hal-hal yang membuat misal hindari narkoba, karena menurut itu kau katakan ketetapan Tuhan. Ketetapan itu maksudnya ketetapan dalam hukum sebab akibat ini, maksudnya kalau orang itu tidak mau kecanduan maka dia mesti menghindar misalnya dari narkoba, dari barang-barang lain sebagainya. Nah, itu merupakan ketetapan atau hukum sunatullah. Maksudnya Tidak, yang memakai narkoba itu kan pilihan orang memakai narkoba. nah iya pilihan orang, tapi kan ada hukum sunatullah. Hukum apa? Ada Sunatullah apa? hukum sunatullah sebagai akibat dari perbuatannya itu. Sunatullah itu hukum alam, misalnya cuaca, iklim. Iya. Nah, kalau kita mengaitkan hanya pada aspek hukum alam, ada juga hukum sosial yang mengikat dalam kehidupan manusia ini. Nah, sehingga kita coba kaitkan dalam kehidupan manusia ini. Ketika dia plastik. Gimana? maksudnya misalnya tadi saya katakan, saya langsung saja bahwa mati itu ya memang merupakan keniscayaan, kepastian, tetapi orang baru mengalami, manusia itu ataupun salah satu insan itu akan mengalami kematian apabila ketetapan-ketetapan Tuhan ini sudah dia lewati, sudah syarat-syarat ketetapan ini sudah dia Iya, makanya penuhi. Tuhanlah yang mensyaratkan kematian manusia, sedangkan manusia yang memilihnya. Iya, Artinya pilihan manusia. artinya ikhtiar dan takdir itu sebenarnya tidak bertolak belakang, asal selama manusia itu memahami ketetapan Tuhan itu. Maksudnya kemerdekaan itu tidak juga ketetapan Tuhan ini tidak membatasi kemerdekaan manusia. Manusia mau memilih kematiannya bagaimana itu kembali pada pribadi manusia itu sendiri. Sebenarnya orang ini kan dalam pandangan misalnya Mu'tazilah atau pandangan Jabariyah, Qadariyah itu dia terjadi tolak belakang antara kemerdekaan dan takdir manusia ini. Kalau dalam telaah pribadi saya, ketetapan ataupun keniscayaan ini tidak membatasi kemerdekaan manusia. Iya, maksud saya substansinya kau mau menyatakan apa itu? Dan substansinya begini, bahwa kematian ini manusia akan mengalami kematian manakala syarat kematian itu dia penuhi. Nah, misal kalau kamu penuhi hari ini, Bisa saja saya mati Artinya- manakala syarat artinya gugur ketetapan Tuhan itu. Nah, bukan kita menggugurkan ketetapan Tuhan, itu kejadian itulah merupakan suatu Nah, ketetapan kau mau juga. giring bahwa apapun tindakan manusia hukum Tuhan. Hukum Tuhan, Tidak maksudnya boleh hukum Tuhan. ikhtiar saya ini tidak menghilangkan
hukum-hukum Tuhan ini, ketetapan Tuhan ini, justru ikhtiar saya ini, misalnya saya memitung racun, bahwa itu saya mendukung ketetapan Tuhan itu. Saya tidak menghilangkan ketetapan, justru saya mendukung. Ketika saya misalnya, ketika saya merusak anggota badan saya, anggota organ saya, justru itu saya mendukung atau tidak bisa lepas dari ketetapan Tuhan juga. Karena itu kan tergantung bagaimana ikhtiar saya, usaha saya dalam menjemput kematian saya. Nah, makanya semakin penjelasan itu justru akan menjelaskan bahwa mati itu pilihanmu. Ya. Ikhtiar manusia, pilihan manusia. Iya, bagaimana? sebelum manusia berikhtiar kan sifat daripada ikhtiar itu, kemauan untuk berikhtiar itu sebelum ikhtiar itu muncul, ya kan? Ada kemauan, itu pilihan. Manusialah yang memilih. Untuk menguatkan pilihan maka dia berikhtiar. Misal, manusia punya keinginan ke Bima. Dari Kabupaten, dari Sape ke Bima. Itu keinginanmu ke Bima. Pilihanmu untuk menguatkan keinginan, kau ambil motor, kau pergi. Di tengah jalan kau kecelakaan. Nah, kan pilihanmu dari awal itu. Begini, ada kenapa orang terjadi kecelakaan, misalnya begini. Kecelakaan ini adalah merupakan suatu akibat. Misalnya kita coba mendeteksi apa sih sebabnya orang ini kecelakaan. Misalnya apa, karena niat dia berangkat dari Bima menuju ke Sape sehingga membuat dia kecelakaan di tengah jalan. Itu bukan karena niatnya, tetapi merupakan ada beberapa kesalahan dalam berkendara. Mungkin kesalahan karena dia tergesa-gesa, mungkin kesalahan dia sedang mengingat sesuatu. Justru semakin kau kuatkan itu, kau semakin menghilangkan intervensi Tuhan. Karena dialah menghilangkan intervensi Tuhan. Bahkan justru pernyataan saya tadi, semakin saya mendukung adanya ketetapan-ketetapan Tuhan. Misalnya ketetapan yang dimaksud, manakala ketika sedang berkendara, saya mengingat sesuatu hal sehingga saya lupa sedang mengendarai sebuah kendaraan, sehingga terjadilah kecelakaan. Itulah merupakan ketetapan atau hukum-hukum. Mestinya Tuhan ingatkan pada saat kau lupa, karena dia itu karena hukumnya. Tuhan itu tidak pernah membatasi kemerdekaan, karena pada hakikatnya karena dia manusia tidak membatasi memiliki kemerdekaan itu. Karena dia tidak membatasi, artinya dia tidak punya hak terhadap sesuatu yang dibebaskannya. Ya, Tuhan itu tidak pernah membatasi. Iya, seluruh jelas ciptaan itu. manusia. Kalau dia tidak membatasi, artinya dia tidak punya intervensi. Bukan. Ah. Yang jelas maksudnya intervensi ini jauh. Tahu, intervensi itu campur tangan. Iya, sebentar. Intervensi ini sesudah dia menciptakan sesuatu, maksudnya dia memberikan, sedangkan takdir atau ketetapan ini, misalnya keniscayaan ini atau ketentuan Tuhan, ketetapan Tuhan, dia jauh menciptakan ketentuan ini sebelum manusia itu lahir pada dunia ini. Maka manusia ini harus tahu ketika dia lahir di dunia ini ada ketetapan ataupun ada ketentuan. Manakala ketentuan ini dia penuhi, maka ada konsekuensinya, ada akibatnya yang dia rasakan. Seperti itu maksudnya. Iya, kan konteksnya konteksnya itu dikembalikan pada manusia. Iya. Nah, kalau konteksnya dikembalikan pada manusia, maka penentuan itu manusia. Nah, artinya pilihan manusia, bukan intervensi itu Tuhan. Bukan dia masalah intervensi ini begini. Kalau logika intervensi adalah maksudnya ketika saya misalnya memiliki kader, maksudnya saya memiliki kader. Nah, itu aspek terkecil intervensi. Itu salah satu aspek terkecil bahwa kau mempengaruhi. Ya kan? Setiap mestinya giringan logikanya, setiap yang mencampuri sesuatu itu intervensi. Jangan kau kaitkan dengan logika terkecil, menyamakan seluruh aspek intervensi. Kalau saya sederhana mau membawa kepada Rana tadi. Misalnya analoginya begini, misalnya
mau menarik, misalnya di dalam kampus itu ada aturan, ada hukum-hukum, dan hukum ini sudah ada sebelum mahasiswa ini masuk dalam kampus ini. Nah, ada hukum-hukum yang mengatur, misalnya ketika mahasiswa ini tidak rajin ke ruangan atau tidak mengejarkan makalah, maka dia akibatnya konsekuensinya dia mendapatkan IP yang rendah. Nah, maka ketentuan atau hukum-hukum di kampus ini sudah ada sebelum sebelum mahasiswa ini masuk di kampus. Nah, otomatis itu kembali pada pilihan manusia, bagaimana cara dia, bagaimana dia melewati, bagaimana dia memahami tentang hukum-hukum itu. Kalau dia memenuhi hukum atas kematiannya, Iya, maka substansinya itu pilihan manusia. Kalau dia mau dapat nilai A, dia rajin. dia Kan bukan kampus yang intervensi itu. begitupun kalau dia mau mati, ketika ya, dikaitkan, bisa saja dia minum racun atau iya, bisa saja dia melakukan pilihan manusia tuh. pilihan manusia. Lalu jangan bicara lagi intervensi Tuhan. Kalau sudah kau tetapkan Bukan itu. masalah intervensi, maksudnya kata intervensi ini kita garis bawahi dulu, karena kenapa? Karena hukum dan ketetapan ini sudah ada sebelum manusia lahir, dan setelah hukum itu berlaku, Tuhan lagi tidak mau mengintervensi manusianya. Terserah manusia mau melakukan apa. Iya, justru Karena kau manusia menguatkan ini kembali ke hakikatnya- manusia itu. Masa kau tidak paham penjelasanmu? Dan justru penjelasanmu dari tadi substansinya pilihan manusia karena Tuhan yang beri ya. Pilihan manusia, Tuhan yang beri. tetapi tidak menghilangkan ketetapan Tuhan ini. Bagaimana kau tidak menghilangkan lagi? Kau menyatakan Karena Tuhan yang ketetapan kasih. itu tetap ada, karena itu merupakan keniscayaan, kepastian, dan tidak mesti tidak. Saya mesti bingung terjadi. ini. Apakah Anda mau hilangkan salah satu atau menyamakan ini? Konsisten dong dengan penjelasannya. Kita tidak mau menghilangkan kemerdekaan. Iya, tapi tetapi penjelasanmu tidak konsisten. Tidak menghilangkan, konsisten. tapi penjelasanmu mengarah pada pilihan manusia. Setelah saya iakan pilihan, kau kembali lagi pada Tuhan yang kasih ya. bukan, maksudnya ketetapan ini sudah ada sebelum manusia lahir. Iya, saya terima itu. Diserahkan pada manusia. Diserahkan manusia bahwa ini Tunggu. ketetapan-ketetapan Iya, saya itu. analoginya begini. Saya serahkan sesuatu pada dia, tanggung jawab penuhnya pada dia. Tanggung jawabnya ke saya. Iya, Tapi saya tidak pernah intervensi dia ini. tidak pernah mengintervensi. Artinya- karena pada hakikatnya manusia kan memiliki kemerdekaan. Justru kau semakin menguatkan pilihan manusia. Maksudnya iya pilihan manusia, konsisten. tetapi dalam artian garis bawahi kita tidak menghilangkan ketetapan Tuhan itu. Nah, karena saya tidak mau terjebak pada kemerdekaan. ketika Bukan saya dihadapkan mau dengan menjebak ikhtiar argumentasi ini. Maksudnya konsisten dulu lah dengan argumentasimu. Maksudnya saya tidak konsisten ini bukan pada pilihan saya, tetapi pada pernyataan saya menempatkan pernyataan antara kemerdekaan dan ketetapan. Iya, maksud saya begini Ridwan, kan gambung ngacar sekali itu. Konsisten dulu argumentasi yang mau dipakai ini yang mana, biar jelas saya tanggapi ini. Saya ketika Anda sudah konsisten menyatakan satu itu pilihan, Anda gugat kembali argumentasi Anda. Nggak, begini sederhananya, mati itu merupakan ikhtiar murni manusia, tetapi mati, Anda sudah katakan mati itu ikhtiar murni. Ada lagi tetapinya. ikhtiar murni manusia, tetapi dalam dia melewati kematiannya ini ada hukum-hukum. Iya, hukum itu ditempuhi karena ikhtiar yang kau katakan itu. Iya. Nah, Nah, kembalinya tetap ikhtiar manusia. ikhtiar manusia. Pasti kau gugat lagi dengan hukum Tuhan. Kita tidak menggugat hukum Tuhan. Maka sepakati bahwa mati adalah pilihan. Pilihan, no? Pilihan. Nah, bukan karena Bukan intervensi Tuhan, Bukan. tetapi ada hukum. Maksudnya ada kepastian, ada ketentuan-ketentuan Tuhan yang dilewati manusia itu. Makanya kau menuju gugat pada lagi. Kematian itu. Iya, makanya digugat lagi Kita itu. tidak menggugat takdir Tuhan. Maksudnya Nah, maksudnya apa kalau Maksudnya- tidak menggugat? karena hukum, karena ketentuan ini sudah ada sebelum manusia lahir. Ya maka Ndak boleh dong.
sebelum manusia lahir, sedangkan faktanya penetapan itu untuk manusia, mestinya manusia ada dulu baru ada hukum mati ini. Nah, Nah, maksudnya ya kan begini. kau yang mengatakan sebelum manusia ada. Nah, lalu siapa yang dimatikan kalau manusianya tidak ada? Maksudnya saya kan mau mencangkup pada alam semesta ini. Ada hukum-hukum Tuhan yang mengatur. Ketika manusia ini sebelum lahir dari alam semesta ini, maka belum. Nah, ada saya ini hukum. bicara manusianya loh, kan mati ini. Pada konteks ikhtiar kan bicara kemerdekaan yang kita masuk di sini individu, kok kaitkan dengan yang lain. Nah, kalau kamu menyatakan sebelum ada manusia, siapa yang dimatikan? Maksudnya begini, kita sederhana, kita kembali lagi bahwa mati itu ikhtiar manusia. Nah, Terserah manusia mau memilih, mau cara bagaimana dia menempuh kematian, mau bagaimana, mau dengan cara apa dia supaya dia ya, mati. iya, dari Kembali tadi pada- kan konsisten dong penjelasan. Kau sudah katakan ikhtiar murni, kau gugat lagi penjelasanmu nanti. Nah, kita tidak menggugat takdirnya. Iya, saya paham, tapi konsisten mati itu pilihan karena murni Iya, ikhtiar pilihan, manusia. murni manusia. Jangan kaitkan lagi dengan dari awal Tuhan. Nah, sama saja dengan pernyataanmu yang menyatakan murni, kau kembalikan Nah, pada kita intervensi juga, Tuhan. maksudnya kita mesti menarik juga. Nah, Kita berarti mesti menarik. nggak Gimana konsisten. maksudnya begini, gimana setiap yang fisik, maksudnya raga ini setiap merupakan fisik, maksudnya sifatnya materi, dan materi ini adalah salah satu yang memiliki beban, memiliki berat dan terikat oleh ruang dan waktu, maksudnya dia tidak abadi. Maka itulah merupakan Saya ketetapan Tuhan ini. tidak kaitkan Itu dengan merupakan logika hukum. itu ini. Maksud- Kalau logika itu berkaitan seluruh alam semesta. Yang kita kerucutkan ini bicara manusia. Maksudnya mau kita antar pada tentang bagaimana takdir. Nggak bisa dan ketemu kalau kau antar ke alam semesta kita bicara mikrokosmis ini. Bukan makrokosmos kita bicara ini mikrokosmis. Ya, maksudnya mau kita kaitkan, mau kita tarikkan materi ini supaya Nggak, maksud saya tidak bisa ketemu kalau kau kaitkan secara universal. Karena kita sudah definisikan mati, jasad, dan roh. ya, maka dari itu bahwa mati itu merupakan ikhtiar murni manusia. Nah, kau sudah sering katakan ikhtiar murni. Tapi- Nah, kau tapi lagi, tapi Ya, menggugat maksudnya kembali. tidak menggugat, maksudnya dalam garis bawahi saya tidak menggugat. Saya tidak menggugat jujur, saya tentang bingung ini. Ketetapan Tuhan ini. Ya, maksudnya mungkin karena pernyataanmu ajak moderator saya kembalikan mengatakan ke moderator. ikhtiar murni, kau Saya gugat kembalikan lagi. ke moderator. Sedangkan kau sudah katakan ikhtiar murni, kau gugat lagi pernyataanmu sendiri. Maka mau saya konsisten dulu pernyataannya. Saya kembali ke moderator. Ya, bingung juga kita yang mendengarkan ini. Ya, saya kembalikan moderator lah. Baik, terima kasih pada rekan Dawidi dan teman-teman semua. Oleh karena azan kita pending sampai selesai azan. Baik, oleh karena kita waktu sudah terlewat dan karena kita dibatasi oleh waktu, maka kajian kita hari ini sampai di sini dan akan bertemu lagi di hari Rabu ke depan. Mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan hari ini bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin, 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 amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.